Perkenalkan, nama saya Nurista Dewi Febianti, nomor presensi 30. Saya dari kelas 1010 ingin menjelaskan tentang hukum Lavoisier. Saya dari kelompok 5. Sosok yang memiliki nama lengkap Anthony Laurent Lavoisier ini merupakan seorang ahli kimia yang berasal dari Prancis dan lahir pada tanggal 26 Agustus 1743 dan wafat pada usia 51 tahun pada tanggal 8 Mei 1794. Hukum kekekalan massa atau yang juga dinamakan sebagai Lavoisier's Law ialah suatu hukum yang menyatakan bahwa massa dari suatu sistem tertutup akan konstan. Konstan adalah tetap atau sama. Meskipun terjadi berbagai macam proses di dalam sistem tersebut, di mana dalam sistem tertutup massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah konstan. Bunyi hukum Lavoisier adalah massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Dua contoh soal dari hukum Lavoisier. Dalam suatu reaksi pembakaran, 12 gram karbon dan direaksikan dengan 32 gram oksigen membentuk karbon dioksida. Beberapa massa karbon dioksida yang dihasilkan. Jawaban menurut hukum Lavoisier, massa zat sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Jadi kita tulis dulu total massa sebelum reaksi. Total massa sebelum reaksinya kan 12 gram sama 32. Jadi kita tinggal tambahkan saja 12 gram ditambah 32 gram. Jadi hasilnya 44 gram. Setelah itu total sesudah reaksi sama dengan ini 44 gram hasil sebelum reaksi. Berikut soal yang kedua. 5 gram magnesium direaksikan dengan 3 gram oksigen membentuk magnesium oksida. Pertanyaannya, berapakah massa magnesium oksida yang terbentuk? Jawaban menurut hukum Lavoisier. Total massa sebelum reaksinya 5 sama 3, tinggal kita tambahkan saja. 5 gram tambah 3 sama dengan 8. Massa sesudah reaksi yaitu 8 gram. Jadi hasilnya sama, total sebelum massa reaksi dan sesudah reaksi. Sekian, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Sebelum saya memulai video ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya David Adinelli dari kelas 1010 presensi 13. Jadi
Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Pros. Hukum Pros sendiri memiliki arti yaitu dalam suatu senyawa perbandingan massa unsur-unsur penyusunannya selalu tetap, tidak peduli apakah itu diperboleh secara alami atau dibuat di laboratorium, komposisinya tetap sama. Nah, di penjelasan ini jika tidak ada kan tidak nyambung ya. Jadi saya akan berikan contohnya. Nah, di contoh pertama kita mencontoh air. Nah, air kan tersusun dari H2O. Nah, H sendiri itu hidrogen dan O itu oksigen. Dalam perbandingannya itu kita 1:8. Misalkan kita memiliki 30 gram air. Jadi maka massa hidrogennya 4 gram dan massa oksigennya itu 32 gram. Terus kita ambil soal lagi. Jika kita mengambil 90 gram air, perbandingannya perbandingannya tetap. Jadi massa oksigennya 10 dan massa hidrogennya itu massa hidrogennya 10 dan massa oksigennya itu 80 gram. Tidak peduli berapa banyak air yang diambil, perbandingan massanya hidrogen dan oksigen selalu 1:8 ya guys. Jadi diingat, jadi perbandingannya tetap 1:8, tidak peduli berapa banyaknya itu. Terus ada contoh kedua, karbon dioksida. Nah, karbon dioksida kan terdiri dari CO2. Nah, karbon dioksida ini mengandung C karbon dan O itu oksigen. Dalam perbandingannya ini 3:8 ya, berdasarkan massa. Jika kita memiliki 44 gram CO2, maka massa karbonnya itu 12 gram dan massa oksigennya itu 32 gram. Terus jika kita memiliki 80 gram CO2, perbandingannya tetap. Jadi massa karbonnya 24 gram, massa oksigennya itu 64 gram. Hukum ini berlaku untuk semua senyawa kimia, menunjukkan bahwa perbandingan unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap, tidak peduli dari mana asalnya atau bagaimana cara membuatnya. Jadi perbandingannya tetap 1:8, tidak peduli apa-apa. Jadi tetap ya, mau berapa aja maupun 100 berapa tetap 1:8. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kurangnya atau salah kata. Berikut ada contoh soal yang pertama. Dalam 18 gram air terdapat 2 gram hidrogen dan 16 gram oksigen. Jika memiliki 7 gram air, berapa massa hidrogen dan oksigen? Nah, di sini perbandingannya itu 2 dibanding 16 ya guys. Jadi langsung aja kita ke rumusnya. Massa hidrogen sama dengan tulis 2/18 dikali ini 72 guys, sama dengan titik dan massa oksigen sama dengan 2/16 dikali 72 sama dengan titik. Oke, mari kita hitung. 18 4 2 kali 4 8. Ini coret 4 sama dengan 64. Oke, jadi di sini massa hidrogen sama dengan 8 gram. Terus massa oksigen sama dengan 64 gram. Jadi paham gak guys? Kayak gini rumusnya. Oke, terima kasih. Dan ini contoh soal yang kedua. Dalam 44 gram CO2 terdapat 12 gram karbon dan 32 gram oksigen. Jika terdapat 100 gram CO2, tentukan massa karbon dan oksigennya. Jadi di sini kita langsung aja ya. Perbandingannya itu 12:32. Oke, kita tulis massa karbon. Oke, itu tulis karbon. Berapa guys? Massa karbonnya itu 12 sama dengan 12/44 dikali 132 gram totalnya. Oke, 32 gram sama dengan, nanti aja kita kerjanya. Terus ada massa oksigen. Oke, kita tulis massa oksigen. Berapa massa oksigennya guys? Di sini ada 32/44 dikali 132 sama dengan berapa? Oke, mari kita hitung. Ini coret
coret, ini dari 3, 12 kali 3 sama dengan 36. Oke, kita coret 3, 32 kali 3 sama dengan 96. Oke, jadi langsung aja massa karbon sama dengan berapa ini? 36 gram. Terus massa oksigennya sama dengan berapa? 96 gram. Oke guys, sekian soal yang kedua selesai. Hukum Dalton dirumuskan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama John Dalton FRS pada tahun 1803. Hukum ini dilandasi oleh dua hukum sebelumnya, yaitu hukum Proust, hukum perbandingan tetap, dan hukum Lavoisier, hukum kekekalan massa. Pada tahun 1803, John Dalton merumuskan hukum kelipatan perbandingan Dalton yang isinya adalah jika ada dua jenis unsur yang bergabung membentuk lebih dari satu senyawa dan massa yang ada pada salah satu unsur senyawanya tersebut sama, sedangkan massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya di dalam senyawa tersebut adalah bilangan bulat sederhana. Dalam percobaannya, Dalton melakukan perbandingan massa unsur-unsur yang terdapat dalam beberapa senyawa, yaitu karbon monoksida dan karbon dioksida. Contoh soal pertama yaitu unsur X dan Y membentuk dua jenis senyawa berturut-turut mengandung 40% dan 50% unsur X. Jika massa unsur X dalam kedua senyawa itu sama, maka perbandingan massa unsur Y dalam senyawa 1 banding senyawa 2 adalah diketahui dua jenis senyawa berturut-turut mengandung 40% dan 50% unsur X, sehingga berarti senyawa 1 mengandung massa X sebesar 40 gram dan senyawa 2 mengandung massa X berjumlah 50 gram. Karena sudah diketahui massa X, berarti massa Y senyawa 1 adalah 60 gram dan senyawa 2 adalah 50 gram. Perbandingan massa unsur dalam senyawa yaitu senyawa 1 berarti berbanding 2 banding 3 dan senyawa 2 memiliki perbandingan 1 banding 1. Karena pada soal menyatakan bahwa massa unsur X dalam kedua senyawa itu sama, sedangkan massa unsur X dalam senyawa 1 dan 2 itu berbeda, jadi kita mengubah massa unsur X sehingga menjadi sama dengan senyawa 1 dikali 1 dan senyawa 2 dikali 2, sehingga menjadi 2 banding 3 dan 2 banding 2. Jadi, perbandingan massa unsur Y dalam senyawa 1 dan 2 adalah 3 banding 2. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Unsur A dan B membentuk dua senyawa yang berbeda. 14 gram senyawa 1 mengandung 6 gram unsur A. 44 gram senyawa 2 mengandung 32 gram unsur B. Berapakah perbandingan unsur A dalam senyawa 1 terhadap unsur A dalam senyawa 2? Diketahui 14 gram senyawa 1 mengandung 6 gram unsur B. Cara menghitung unsur B adalah 14 gram dikurang 6 gram. Hasilnya adalah 8 gram. Dan 44 gram senyawa 2 mengandung 32 gram unsur B. Sehingga untuk menemukan unsur A adalah 44 gram dikurang 30 gram. Hasilnya adalah 12 gram. Perbandingan massa unsur dalam senyawa 1 adalah 3 banding 4 dan senyawa 2 adalah 3 banding 8. Karena yang dicari adalah unsur A, maka kita harus menyamakan unsur B terlebih dahulu. Karena perbandingan massa unsur B berbeda, jadi senyawa 1 dikali 2 dan senyawa 2 dikali 1. Hasilnya adalah 6 banding 8 dan 3 banding 8.
Jadi, perbandingan massa unsur A dalam senyawa 1 dan 2 adalah 6:3, dan lebih sederhananya adalah 2:1. Dan selanjutnya ada hukum Gay-Lussac. Joseph Louis Gay-Lussac merupakan seorang ahli kimia dan fisika yang lahir di Saint Leonard de Noblat, Kingdom of France, pada 6 Desember tahun 1778 dan wafat di Paris, Prancis pada 9 Mei tahun 1850. Gay-Lussac dikenal oleh khalayak luas atas kontribusi dan jasanya terhadap ilmu pengetahuan setelah berhasil melakukan eksperimen dan merumuskan hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac merupakan sebuah hukum yang membahas mengenai hubungan antara tekanan dan suhu dari gas ideal pada keadaan volume yang konstan. Bunyi hukum Gay-Lussac adalah sebagai berikut. Tekanan suatu gas akan berbanding lurus dengan suhu absolutnya pada keadaan volume yang konstan. Berikutnya, rumus hukum Gay-Lussac. Rumus hukum Gay-Lussac atau persamaan gas ideal ini adalah sebagai berikut. P.V per T sama dengan N.R. P.V sama dengan N.R.T. P.V per T sama dengan konstan. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Keterangan. P1 sama dengan tekanan awal gas ideal. P2 sama dengan tekanan akhir gas ideal. T1 sama dengan suhu awal gas ideal. T2 sama dengan suhu akhir gas ideal. V sama dengan volume gas ideal. N sama dengan jumlah molekul zat. R sama dengan tetapan gas ideal. Dengan catatan 1 atm sama dengan 1,1 R 10 kuadrat 5 N per M kuadrat 2. N sama dengan M.V atau N sama dengan massa atau MR. Nah, berikutnya ada contoh soal. Dalam sebuah ruangan tertutup, gas memiliki tekanan 5 atm pada suhu 500 K. Jika tekanan gas menurun menjadi 3 atm, berapakah suhu akhir gas? Jadi, diketahui P1-nya 5 atm, T1 sama dengan 500 K, P2 sama dengan 3 atm. Dan yang ditanyakan adalah T2. Nah, kita gunakan rumus P1 per T1 sama dengan P2 per T2. 5 per 500 sama dengan 3 per T2. T2 sama dengan 3 kali 500 per 5. Sudah tahu kan ini? Nah, jadi T2 sama dengan 300 K. Jadi, suhu akhir gas setelah tekanan turun adalah 300 K. Nah, berikutnya ada contoh yang kedua. Sebuah tabung gas memiliki tekanan 2 atm pada suhu 300 K. Jika suhu dinaikkan menjadi 450 K, berapakah tekanan gas dalam tabung tersebut? Jadi, diketahui P1-nya kan 2 atm ya. T1-nya sama dengan 300 K. T2-nya kan 450 K. Nih, ya. Dan yang ditanyakan adalah P2 sama dengan berapa?
kita gunakan rumus P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P1-nya kan 2 ya. P2-nya belum diketahui kan. Terus P2. Dan T2-nya adalah 450. Jadi, cara menghitung P2-nya adalah P2 sama dengan 2 atau P1 dikali 450 per 300 ya. Jadi sama dengan P2 sama dengan 3 atm. Ya. Jadi tekanan gas setelah suhu dinaikkan adalah 3 atm ini. Oke, terima kasih. Hipotesis Avogadro dalam kimia adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa volume gas ideal pada suhu dan tekanan yang sama mengandung jumlah partikel atom atau molekul yang sama. Terlepas dari jenis gasnya, dengan kata lain, dua volume gas yang setara pada suhu dan tekanan yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama meskipun jenis gasnya berbeda. Hipotesis ini dilontarkan oleh ilmuwan Italia Amedeo Avogadro pada tahun 1811. Berdasarkan hipotesis ini, Avogadro juga memperkenalkan konsep jumlah Avogadro yang menyatakan bahwa jumlah partikel dalam 1 mol zat adalah sekitar 6,022 kali X kali 10 pangkat 23 partikel. Hipotesis ini sangat penting karena menjadi dasar pengembangan hukum gas ideal dan konsep mol dalam kimia. Lanjut ke contoh soal. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume yang sama dari gas yang berbeda mengandung jumlah molekul yang sama. Jika 3 liter gas hidrogen H2 pada suhu dan tekanan yang sama mengandung 1,8 kali 10 pangkat 22 molekul, berapa jumlah molekul yang terkandung dalam 5 liter gas oksigen 0,2 pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi rumusnya adalah gimana sehingga
Jadi jumlah molekul dalam 5 liter gas oksigen adalah 3,0 kali 10 pangkat 2 molekul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình.